Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya nak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 9 tentang wawancara. Kita sebelumnya pernah juga mempelajari tentang wawancara pada tema 3. Jadi ini kita tinggal mengulang kembali ya nak. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, selanjutnya tujuan wawancara itu apa saja? Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, unsur-unsur wawancara itu apa saja? Ada beberapa ya. Yang pertama, pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan untuk mencari informasi. Nah, biasanya profesi yang melakukan wawancara itu ada wartawan atau jurnalis ya nak. Yang kedua adalah narasumber atau disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi tentang topik wawancara. Nah, narasumber itu biasanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Unsur wawancara yang lain, yaitu yang ketiga adalah topik wawancara, yaitu sebuah pembahasan masalah yang menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi kita tentukan dulu nih topiknya apa ya, sehingga kita bisa membuat daftar pertanyaan yang sesuai. Nah, yang keempat tadi, menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber pada saat wawancara. Tentunya harus sesuai dengan topik wawancara yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang kelima, waktu dan tempat wawancara. Kapan dan di mana wawancara akan berlangsung. Nah, biasanya ini kesepakatan dengan narasumber ya. Nah, ada tahap-tahap wawancara yang harus kita lalui, yaitu di sini meliputi 3 tahap secara umum ya. Tahap sebelum wawancara, yaitu persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara atau saat pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara, yaitu penyusunan hasil wawancara atau membuat laporan wawancara. Nah, di sini tahap-tahap wawancara. Untuk yang pertama, tahap sebelum wawancara atau persiapan. Yang pasti kita harus menyiapkan topik dulu atau tema ya, yang di dalamnya ada maksud dan tujuan dari wawancara. Yang kedua, setelah kita tentukan topik, yaitu kita menentukan narasumber mana yang sesuai dengan topik yang kita ingin gali informasinya. Lalu kita buat daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang baik. Tahap wawancara yang kedua, yaitu tahap saat pelaksanaan wawancara. Yang pasti kita adalah mengucapkan salam terlebih dahulu dan memperkenalkan diri kita. Lalu menyampaikan maksud dan tujuan, dan kita menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Setelah itu kita mencatat ya dan merekam pokok isi wawancara. Dan jangan lupa setelah selesai kita akhiri dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf ya kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan, dan juga mengakhirinya dengan salam. Nah, ini ada di dalam tahap pelaksanaan wawancara atau saat wawancara itu berlangsung. Tahap yang ketiga adalah tahap setelah wawancara, yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Kita membuat laporan dari hasil wawancara tersebut.
Untuk membuat daftar pertanyaan, di sini ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ada istilahnya 5W dan 1H ya. Kalau kita di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa kata tanya yang diantaranya. Nah, ini yang pertama itu apa, atau bisa kita tambahkan dengan apakah ya, untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya, kata tanya yang lain yaitu mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kelima, kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan yang ketujuh adalah di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Nah, ini ada contoh ya, contoh daftar pertanyaan wawancara kepada pedagang sayur keliling. Oke, nah kita mulai misalkan ini ya, kapan Bapak memulai usaha? Nah, ini ada kata tanya kapan ya. Lalu, di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak menyiapkan sayuran? Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang sayur? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, ini ya contoh daftar pertanyaan yang bisa kalian buat berdasarkan atau menggunakan kata tanya yang tadi sudah disampaikan ya. Lalu selanjutnya ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan selama proses wawancara. Ini dia ya, ada 5. Yang pertama, kita buat janji terlebih dahulu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, saat kita melakukan wawancara nih, jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, kita harus juga datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, setelah wawancara, jangan lupa kita berpamitan, mohon diri, dan juga mengucapkan terima kasih. Yang kelima, kita meminta maaf jika ada hal atau sikap yang kurang berkenan selama proses wawancara berlangsung. Oke, itu saja ya anak ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik juga ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.